Pengajian malam ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan praktek ilmu hakikat yang sudah diuraikan oleh Syekh Nafis Al-Banjari, mulai dari teori tauhid af'al, yaitu mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah. Tauhid asma, mengesahkan semua nama kembali kepada Allah. Tauhidus sifat, mengembalikan semua sifat kepada Allah. Dan tauhid zat, yaitu mengembalikan semua zat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah memahami teori ini, perlu memahami kunci-kunci supaya bisa merasakan dari konsep 4 tauhid tadi. Jadi secara teoritis 4 konsep tauhid dapat dipahami. Tapi untuk sampai pada level hal atau ahwal, yaitu merasakan, ini perlu memahami kunci-kuncinya. Dalam pengajian sebelumnya sudah disampaikan bahwa salah satu kunci yaitu musyahadah, memandang terhadap Nur Muhammad. Ini sudah dibahas oleh Syekh Nafis pada pengajian sebelumnya. Nah, malam ini termasuk kunci yang kedua, dan ini sudah beberapa kali disebutkan oleh Syekh Nafis, yaitu membaca sholawat Nabi. Ini sebagai kunci untuk bisa memperoleh kefutuhnya ilmu, terutama ilmu hakikat ini, dan bisa merasakan, mengamalkan secara zauki dan kasfi. Qala musannif rahimakumullah, faidah. Ini suatu perkataan yang memberi faedah. Jadi ini Syekh Nafis mengutip ungkapan para sufi yang lain. Ungkapan ini menjelaskan terkait kunci bagi para salik dalam menuju Allah. Salah satunya adalah mengamalkan zikir sholawat. Nah, ini didasarkan pendapat para sufi terdahulu. Kata Syekhuna al-alim al-alamah. Jadi al-alim ini levelnya orang yang menguasai segala keilmuan. Al-alim, disebut alim, benar-benar menguasai disiplin lintas keilmuan. Al-alamah itu banget alimi, sikut mubalaghah, banget alimi, berarti memahami ilmu lahir dan juga memahami ilmu batin. Tambah al-fadil yang memperoleh keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-kamil yang sempurna, al-mukammil yang menyempurnakan. Jadi ini derajat yang luar biasa. Al-alim, al-alamah, al-fadil, al-kamil, al-mukammil. Tentu ulama yang memperoleh gelar yang demikian pasti memiliki kedalaman ilmu. Secara ilmu lahir, ilmu syariat, beliau menguasai. Secara ilmu yang menjadi perangkat
keilmuan seperti dari nahwu sorof, ushul fiqh, semua sudah dikuasai. Ya, sampailah masuk kepada ilmu hakikat, ilmu tasawuf dan ilmu thariqah. Yang diberikan gelar kamil mukamil itu biasanya seorang mursyid yang menguasai ya ilmu syariat secara zahir maupun ilmu hakikat yang bersifat batin, sehingga disebut kamil mukamil, sempurna ilmu lahir dan batinnya. Apabila dia mengajarkan ilmu, akan bisa menjelaskan peta keilmuan, sehingga para murid ya diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Karena gurunya kamil mukamil, paham peta keilmuan dan merasakan itu. Al-arif billah, jadi ini gelar yang luar biasa, ini tidak semua orang memperoleh gelar yang demikian sempurna. Kalau biasanya ahli fikih, ahli usul fikih ya al-alim al-hama, tapi ini komplit ilmu lahir batin, semua ada pada beliau ya. Kita ulangi, beliau memperoleh gelar al-alim, al-alamah, al-fadil, al-kamil mukammil, al-arif billah. Maulana Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, ini Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Kalimat beliau ini dikutip oleh Syekh Nafis ya, untuk memberikan kunci bagi para salik yang belajar ilmu hakikat. Jadi belajar ilmu hakikat ini tidak sebatas belajar teori, paham teori kemudian langsung bisa dirasakan di praktekkan, tidak. Tapi harus melalui sebuah proses riyadhah mujahadah dan juga zikir. Nah, zikir yang menjadi kunci bagi para salik supaya kefutuh ilmunya terkait dengan ilmu hakikat ini adalah zikir sholawat. Ya. Syekh Nafis merujuk pendapat pada yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari. Pada ketika durusnya, yaitu pada saat beliau belajar di dalam Masjidil Haram, ya, di dalam Masjidil Haram beliau belajar. Terus pada tahun 1201 ya, 1201 Hijriah. Ya, sekarang 1400, berarti ya sekitar 2 abad atau 3 abad yang lalu. Hijriah ya. Berpegang kepada Allah Ta'ala, ini maksudnya beliau ya. Orang yang menuju Allah, bagi seorang salik yang menuju Allah, itu harus melazimi mengikuti segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi ini menurut Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, bagi para salik yang sudah paham ilmu hakikat ya, dan sudah merasakan ya, tetap dalam praktek kesehariannya harus disiplin dalam syariat hakikatnya. Waktunya sholat berjamaah, ya sholat berjamaah. Waktunya sholat sunnah, ya sholat sunnah. Dan di sini dijelaskan harus melazimi mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu menjalankan syariat dan menjauhi segala larangannya. Maka kalau ada seorang salik ya, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu hakikat,
kok menyalahi syariat. Contohnya waktunya sholat nggak sholat dengan alasan ya sholatku sudah tidak perlu pakai sholat syariat, sholatku sudah tidak pakai jengkang-jengking. Nah ini praktek yang menyimpang. Atau bisa jadi ini praktek seorang salikin yang mabuk. Jadi ilmunya belum tuntas, pemahamannya belum tuntas, kemudian menyimpulkan, kemudian dipraktekkan. Ini bahayanya ya kalau ngaji tidak tuntas. Maka dari itu kalau ada pengamal ilmu hakikat, pengamal tasawuf, kok sudah mulai tarikus syariah, waktunya sholat tidak sholat, waktunya subuh bablas, dan itu terjadi bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia layak disebut seorang salik yang menuju Allah, sementara perintah Allah diabaikan. Gitu. Maka kalau ada orang ngaku belajar ilmu hakikat, kemudian dengan dalih sholatku sholat daim, sholat yang berkekalan, tidak perlu sholat syariat, nah, ini tanda-tanda sudah mulai ya salah memahami dan berpotensi terjadinya penyimpangan. Kemudian yang kedua, menjauhkan segala larangannya. Ciri-ciri seorang salik yang menuju Allah, perintah Allah dilaksanakan, sedangkan yang dilarang dijauhi, ditinggalkan. Maka di sini juga sangat licin sekali ya bagi para salik. Terkadang baru paham sedikit ilmu hakikat, kemudian pemahamannya tidak terkontrol, ya, terus mengikuti hawa nafsunya, seolah-olah semua milik Allah. Ya. Ngambil barang temennya, oh ini punya Allah, ini punya Allah. Melakukan maksiat, ini kehendak Allah. Tidak sholat, ini kehendak Allah. Nah, ini tanda-tanda sedang terpeleset pada pemahaman yang menyimpang. Nah, di sini bisa menjadi barometer. Kalau ada salik, ngaku salik, kok sholat 5 waktunya sudah tidak tertib, sholat sunnahnya tidak tertib, kemudian ya, mengabaikannya, terus melakukan maksiat dianggap biasa. Ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dianggap biasa, dengan menisbatkan mengembalikan kepada Allah, padahal ini hawa nafsunya. Maka salik yang demikian sesungguhnya tidak layak disebut salik, ya, karena tidak memenuhi kriteria syarat. Ini namanya orang mabuk, mabuk ilmu. Lah, mabuk ilmu hakikat ini kalau tidak mendapatkan guru yang tepat, ini akan terjadi terus-menerus dan sulit sembuhnya. Karena syariat dianggap enteng, merasa dirinya orang hakikat, sudah di atas rata-rata. Sementara praktek realnya menjalankan syariat Nabi tidak, kemudian dia berani menjalankan yang dilarang oleh Nabi, oleh agama, tanpa merasa dosa. Nah, ini tanda-tanda pemahaman yang mulai menyimpang. Gitu. Maka di sini Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari menegaskan ciri-ciri seorang salik yang belajar ilmu hakikat harus tertib di dalam syariat dan hakikatnya. Waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja ya kerja, waktunya muamalah ya muamalah, ya ngikuti irama kehidupan. Soal hakikat adanya di dalam hati, tidak perlu dipamer-pamerkan dan juga tidak perlu ya dibuat gaya-gayaan. Ya, ini diperoleh, ya, disampaikan oleh beliau ketika sedang berada di Masjidil Haram. Ya.
pada tahun 1201 Hijriah. Tiada tersimpan jalan sampai kepada Allah Ta'ala itu dengan sebab dijalankan oleh masyayikh. Jadi maksudnya salik yang waton suloyo tadi ya sudah mulai nggak sholat, ya, nggak jumatan gitu. Kemudian yang gampang ke hukum gitu. Ya, tidak mengikuti anjuran dan ajaran para masyayikh. Salik yang demikian ini tidak akan sampai kepada Allah gitu. Tidak akan bisa sampai jalan menuju Allah. Akhirnya dia tergelincir, muter-muter kayak tupai dalam sangkar. Jadi merasa dirinya ahli hakikat, merasa paling hebat, merasa, tapi dia hanya ada di dalam sangkar. Sementara orang melihat di luar, ya kamu bukan apa-apa, kamu bukan siapa-siapa. Tapi dia merasa hebat luar biasa. Nah, ini orang yang semacam ini, ya kalau ada tanda-tanda seperti itu, ya dia tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang yang sedang mabuk. Dan orang yang sedang mabuk sulit untuk disembuhkan. Apalagi mabuk ilmu hakikat. Akhirnya yang terjadi ya di dunia ya akhirnya malas kerja. Untuk akhirat juga sama, malas zikir karena ya kalau Allah menghendaki saya ma'rifah ya ma'rifah gitu. Jadi sudah salah kaprah. Nah, ini perlu menjadi catatan penting bagi para salik sebab ini jalan yang licin sekali. Kalau tidak bertemu dengan guru yang memahami dan menguasai persoalan ini, ya mudah sekali terpleset pada pemahaman-pemahaman waham yang akhirnya menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Padahal tiada boleh sampai dengan lainnya itu seperti sangka setengah daripada ahli tasawuf, hanya saja dengan itu pada golibnya jua. Jadi tiada boleh sampai dengan lainnya. Maksudnya ya kalau seorang salik tidak netepin syariat yang benar, ya boro-boro sampai kepada Allah, gitu kan? Wong perintahnya, ya sholat 5 waktu saja diabaikan dengan dalih ilmu yang sifatnya wahmiyah tadi. Apalagi sampai menuju Allah. Padahal di dalam hadis qudsi sudah jelas ciri-ciri ya seorang yang dekat dengan Allah ya itu tertib di dalam yang fardu dan yang sunnah. Seorang salik yang sudah menjalankan yang fardu tok itu pun belum sempurna perjalanan. Karena kalau menjalankan yang fardu itu ibarat balik modal. Ya. La yataqarrabul abdu ilayya bimisli adai maftaratu. Seorang hamba tidak bisa mendekatkan diri kepadaku hanya mengamalkan yang aku fardukan. Menurut Imam Ghazali, ini ibarat orang dagang balik modal, belum dapat untung. Kemudian redaksi berikutnya, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Akan tetapi seorang hamba sampai kepadaku ya selain menjalankan yang fardu juga menjalankan yang nawafil, yaitu yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Jadi tugas seorang salik ya tertib syariatnya, ya tertib hakikatnya, ya yang fardu dilaksanakan, yang sunnah sampai kapan? Ya sampai akhir hayat. Itu. Karena untuk memperoleh anugerah ma'rifah itu minnah dari Allah. Kita hanya sakdermo mengamalkan apa yang kita ketahui. Maka janji Allah hatta uhibbau, sampai aku mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hambanya, maka
akan diberikan berbagai macam fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya tidak sebatas pandangan lahiriah. Seorang yang sudah mencapai makom kewalian itu pandangannya tidak pakai pandangan lahiriah lagi, tapi ada pandangan batin yang tembus pandang yang di luar dimensi ruang dan waktu. Begitu juga pendengarannya. Pendengaran seorang yang dicintai oleh Allah tidak sebatas pendengaran telinga, tapi pendengarannya ya sudah melampaui batas ruang dan waktu. Maka sering disebut ya orang-orang yang mencapai makom ini disebut waskito. Waskito itu tahu ya, atau winarah, tahu sebelum kejadian. Itu karena memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, tetapi Allah Ta'ala menyampaikan ia akan hamba kepadanya dan barang yang dikehendakinya, karena bagi Allah Ta'ala itu beberapa jadbah. Ya, namun demikian bagi seorang salik ya tugasnya hanya berjalan dan berjalan. Berjalan dengan ilmu, berjalan dengan amal. Teori-teori ilmu tasawuf, ilmu hakikat perlu dipahami. Sedangkan proses pengamalan, zikir, baca sholawat itu juga bagian dari praktek pengamalan. Nah, kemudian soal anugerah ma'rifah itu otoritasnya ada pada Allah. Itu yang disebut minnah. Minnah ini nggak bisa dikejar. Tapi bagi Allah bisa memberikan minnah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, sesuai firman Allah, yu'ti hikmata may yasha. Ya, yu'ti, Allah memberi al-hikmah, yaitu pencerahan rohani, kema'rifahan, ilmu-ilmu batinnya, may yasha, kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ya jadbah, itu orang-orang yang mendapatkan anugerah, ditarik pemahamannya, ditarik rohaninya sampai memperoleh ya makom kewalian. Itu ada gitu. Jadi para salik ya sudah pokoknya jalan. Ya, enggak usah berpikir kapan ya saya ma'rifah gitu. Justru ketika kita masih muncul pikiran kapan kita ma'rifah, ya nggak bakalan ma'rifah, karena keinginan-keinginan yang seperti ini masih sifatnya nafsu dan harus dihilangkan. Nah, pada saat kita sudah tidak ada keinginan apa-apa, itu tanda bahwa hati kita sudah mencapai kejernihan. Pada saat itu pula Allah menurunkan yaitu asror ilahiyah dan ma'arif robbaniyahnya. Di dalam hikam juga dijelaskan ya, bisa jadi orang yang diberikan anugerah kema'rifahan itu bisa jadi amalnya ya nggak terlalu rajin banget gitu. Jadi ini namanya ma'rifah. Tapi biasanya tanda-tanda orang yang memperoleh anugerah ma'rifah itu biasanya ya temen, istilahnya sungguh-sungguh di dalam mengamalkan ilmu hakikat, sungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu thariqah. Tanda-tandanya. Tapi Allah memiliki kehendak di luar dimensi itu. Mengangkat seseorang menjadi ma'rifah bagi Allah mudah-mudah saja. Gitu. Itu yang disebut majdub atau jadbah. Dan setengah daripada yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala itu, nah ini kunci lagi ini, ya. Jadi tertib syariatnya, ya, tetap mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Nah, yang kedua, kunci yang kedua, ya, yaitu kata Syekh ini, daripada yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala itu membaca sholawat atas Nabi. Jadi
Jadi yang kedua kuncinya adalah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah disebut 3 kali oleh Syekh Nafis ya, tentang pentingnya sholawat. Seperti kata Syekhuna Al-Malawi rahimahullah ta'ala. Ini Syekh Nafis mengutip makolahnya Syekh Malawi rahimahullah ta'ala. Barang siapa mengekali itu istiqomah, membaca sholawat ini atas Nabi, jadi istiqomah mengamalkan sholawat ya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10.000 ya 10.000 pada tiap-tiap malam, niscaya sampai ia kepada Allah Ta'ala di dalam 2 tahun. Nah ini menurut Syekh Malawi. Jadi siapa saja seorang salik yang istiqomah di dalam zikir sholawat tiap malam itu ya 10.000 dalam 2 tahun ya, ini oleh Syekh Malawi ya akan memperoleh anugerah makrifah. Ya. Bermula lafadz yang terlebih afdol daripada segala yang dibaca itu yaitu Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini sholawat yang diijazahkan oleh Syekh Malawi. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad tambah an-nabiyyi al-ummi baru wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, tapi ada catatan. Tetapi jangan diniatkan yang demikian itu bahwa yakin akan sampaikan kepada Allah Ta'ala. Gitu. Jadi maksudnya ketika zikir sholawat tadi 10.000, motivasinya harus lurus. Ya. Jangan sampai motivasinya zikir 10.000 kan dijamin ma'rifah gitu. Nah ini jangan muncul lintasan ini. Karena kalau muncul lintasan ini ya, ini berarti masih ada nafsu kita, ada keinginan kita. Sementara kema'rifahan itu anugerah Allah. Lah bagaimana caranya? Ya kita mengamalkan ya didasari dengan mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Mahabbah cinta. Soal nanti dapat makrifah atau tidak itu urusan lain. Jadi menurut saya ketika membaca sholawat ya didasari dengan kecintaan kita, kerinduan kita kepada Kanjeng Nabi. Sehingga kalau kita membaca sholat didasari dengan kecintaan dan kerinduan, itu ya tiada hari akan semakin rindu. Itu. Jadi tidak ada lintasan untuk ma'rifah. Istilahnya boro-boro sholawat kita tuh diterima kok minta ma'rifah, gitu kan? Nah, yang paling zona aman yaitu ketika kita membaca sholawat ya didasari dengan mahabbah kita sebagai hamba terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, soal ma'rifah itu urusan Allah, bukan dijadikan sebagai niat ketika membaca sholawat. Ya. Jadi karena tiada sampai seorang itu kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau niatnya tadi seperti itu tidak akan sampai kepada Allah. Padahal ada di dalam hatinya itu
ingin gitu. Karena apa? Di dalam hatinya masih ada lintasan ingin sampai kepada Allah Ta'ala. Ya, ini dijelaskan di dalam Takrir Syekhuna Al-Jauhari fi Darsihi, yaitu diperoleh ketika Syekh Jauhari sedang mengajar kitab di Masjidil Haram pada tahun 1201 Hijriyah, yaitu bisa jadi pas Syekh Nafis Al-Banjari, ya. Ini kan kurang lebih sekitar abad 18 ya. Berarti Syekh Nafis ini mendengar langsung ucapan Syekh Jauhari ketika di Masjidil Haram. Ya dulu zaman abad 17, 18, 19 itu Masjidil Haram itu dipenuhi dengan halakoh-halakoh sufi. Para mursyid kamil mukamil itu banyak yang ngaji di Masjidil Haram sana. Nah, kemudian abad 20 ya, ketika Mekah Madinah dikuasai Wahabi, halakoh-halakoh tasawuf hilang semua. Itu karena sudah ada politisasi ya, orang-orang pengikut thariqah itu ya dianggap sesat dan lain sebagainya. Syahdan, manakala diamalkan segala yang tersebut di dalam risalah ini dengan tiada cedera, jadi kalau semua yang disampaikan oleh Syekh Nafis tadi diamalkan secara istiqomah, ya tidak ada cacat, ya, dan niscaya diperoleh nyalah insya Allah Ta'ala akan jadbah. Itu. Jadi kalau ngamalinya sebuah kaifiyat ijayah itu istiqomah, ya, kemudian nggak ada cacat, ini Allah akan menurunkan ridhonya. Nah, ketika Allah menurunkan ridhonya, maka diangkatlah derajatnya, diberikanlah anugerah kemakrifahan. Ini cara Allah. Kalau kita tidak cedera di dalam mengamalkan sebuah kaifiyah, maka kalau kita sudah mengamalkan tapi jatuh bangun, jangan pernah berputus asa kemudian balik arah, ngapain berat, nggak usah gitu. Ini namanya ya seorang pejuang belum perang sudah kalah gitu. Tapi kalau seorang salik yang hakiki, dia akan komitmen ya terus mengamalkan ya, sekalipun harus jatuh bangun tapi tetap istiqomah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Tuhannya, dan tiada sama ia akan dia segala amal jin dan manusia. Jadi kelebihannya orang yang mendapatkan anugerah dari Allah ya karena keistiqomahnya tadi itu bukan karena amalnya, tapi karena Allah melihat kesungguhan seorang hamba ini. Sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi, jadbatun minan jadbatil haqqi la tuwazi amalas saqal. Ya, salah satu dari bentuk jadab yang hak yang benar yaitu tidak dapat dibandingkan dengan amalnya jin dan manusia. Maka seyogyanya diusahakan yang demikian itu, hai segala saudaraku yang berakal, supaya engkau beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat selama-lamanya dengan mengamalkan akan segala ilmu yang fakir sebutkan, yaitu Syekh Nafis sampaikan dalam kitab ini, karena ilmu dengan tiada amal itu tiada memberi manfaat. Jadi sudah jelas Syekh Nafis berpesan setelah memahami teori tauhid 4, yaitu tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dzat, kemudian memahami cara prakteknya dengan syuhud musyahadah, ditambah lagi dengan musyahadah kepada Nur Muhammad, ditambah lagi dengan istiqomah memperbanyak sholawat dan tertib di dalam syariat ya. Nah, ini sebagai proses pengamalan ilmu yang benar. Nah, mudah-mudahan
Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah, dapat mengamalkan ilmu yang kita pahami, dan mudah-mudahan diberikan anugerah kemudahan oleh Allah untuk berjalan menuju ridhonya. Amin ya rabbal alamin.